Malam itu, gerobak bakso saya berdiri sendirian di tepi jalan raya yang sepi. Lampu Petromax menggantung redup. Asap kuah bakso naik tipis, berbaur dengan hawa dingin. Sudah lewat pukul 10 malam, tapi tak ada satupun pembeli datang. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Saya duduk di kursi plastik biru, menatap mengkok-mengkok kosong. Sudah berbulan-bulan dagangan saya sepi, padahal dulu saya pernah terkenal di kampung ini. Orang-orang bilang bakso saya enak, kuahnya gurih, dagingnya padat. Tapi entah kenapa, sejak 2 tahun terakhir, rejeki seperti menguap. Warung sebelah saya yang baru buka justru selalu ramai. Kadang saya iri melihat mereka menghitung uang sambil tertawa. Saya termenung, menyesap kopi hitam dingin yang tinggal ampas. Tiba-tiba, dari arah jalan gelap muncul seorang lelaki tua. Pakaiannya lusuh, jubahnya sobek-sobek, rambutnya panjang tak terurus. Wajahnya keriput, matanya cekung, langkahnya pelan, menyeret sandal usang. Dia berhenti tepat di depan gerobak saya, menatap mangkok-mangkok kosong di atas meja, lalu menoleh ke saya. Sepi. Yaman, suaranya serak, seperti orang yang lama tak minum. Saya hanya mengangguk, agak was-was dari penampilannya. Saya kira pengemis atau orang gila, tapi tatapannya terlalu tajam, seakan menembus isi hati saya. Kalau mau rame lagi, ada caranya. Tapi jangan kaget sama syaratnya, katanya sambil duduk di kursi tanpa saya persilakan. Bulu kuduk saya meremang. Caranya apa, Pak? Tanya saya pelan. Dia tersenyum samar. Ada penglaris, bukan sembarang penglaris. Ini kuat sekali. Orang yang sekali makan akan selalu ketagihan. Mereka bakal balik lagi dan lagi. Tapi ya, ada tumbalnya. Saya menelan ludah. Kata tumbal membuat dada saya sesak. Tapi saat itu, saya sedang putus asa. Anak saya butuh biaya sekolah. Istri saya sering mengeluh dapur kosong. Dalam hati, saya bimbang antara menolak atau menerima. Lelaki itu berdiri, lalu berbisik lirih di telinga saya. Datanglah ke kuburan tua di ujung desa, malam Jumat Kliwon. Jangan bawa siapa-siapa. Saya tunggu di sana. Setelah berkata begitu, dia pergi. Langkahnya pelan, tapi terasa aneh. Seperti melayang. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit gelap. Awan menutup bulan. Angin malam menusuk tulang. Saya berjalan menuju kuburan tua, membawa senter kecil sepanjang jalan. Daun-daun kering berdesir, pohon beringin bergoyang aneh. Rasanya setiap langkah diikuti oleh tatapan tak terlihat. Sesampainya di kuburan, lelaki tua itu sudah menunggu. Dia membawa cangkul. Tanpa banyak bicara, dia mulai menggali tanah di dekat nisan tua yang berlumut. Bau anyir langsung menyeruak. Saya menutup hidung, hampir muntah. Tapi lelaki itu terus menggali, sampai terdengar suara lirih. Seperti orang mengerang dari bawah tanah. Saya merinding, lutut saya gemetar. Malam itu, gerobak bakso saya berdiri sendirian di tepi jalan raya yang sepi. Dia mengeluarkan kain kafan kotor dari tanah basah. Kain itu penuh noda coklat kehitaman. Lalu, dengan tangan kasar, dia memeras kain itu ke dalam botol kecil. Dari dalam kain, keluar cairan kental kehijauan. Berbau busuk menyengat. Saya menutup mulut, hampir muntah. Inilah ludah pocong, katanya lirih. Matanya berkilat aneh.
Saya terdiam. Tubuh saya kaku. Kata-kata itu menancap dalam kepala. Ludah pocong, cairan itu benar-benar menjijikkan. Campurkan setetes saja ke kuah bakso. Orang yang makan akan ketagihan. Daganganmu takkan pernah sepi lagi. Tapi ingat, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti, dia akan menagih. Dengan cara yang tidak kau bayangkan. Saya ingin lari, tapi kaki saya tak bisa bergerak. Seperti ada yang menahan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, saya menerima botol kecil itu. Keesokan harinya, saya meneteskan sedikit cairan itu ke dalam panci kuah bakso. Saya lakukan dengan hati-hati. Takut istri saya melihat. Bau busuk langsung menguar. Tapi anehnya, setelah kuah mendidih, bau itu hilang, berganti aroma gurih yang menggoda. Hari itu, keajaiban terjadi. Baru buka gerobak, sudah ada orang yang datang. Mereka makan dengan lahap. Bah, baksonya enak banget, rasanya beda. Bikin nagih, kata seorang pemuda sambil menambah mangkok. Saya hanya tersenyum kaku. Dalam hati, degup jantung saya kencang. Sejak hari itu, warung saya mendadak ramai. Orang antre panjang. Bahkan, ada yang marah kalau kehabisan. Pendapatan saya naik drastis. Istri saya heran, tapi saya hanya bilang, resep kuahnya saya ubah sedikit. Namun, setelah beberapa minggu, mulai ada keanehan. Suatu malam, saat menutup warung, saya melihat sosok putih duduk di kursi plastik biru dekat gerobak. Sosok pocong, wajahnya pucat, matanya kosong. Kain kafannya kotor, penuh tanah. Dia hanya duduk menunduk, menatap mangkok kosong di meja. Saya kaku, tubuh saya membeku. Ingin berlari, tapi kaki saya lemas. Pocong itu tiba-tiba menoleh, dan saya melihat mulutnya berlumuran cairan hijau. Dia meludah ke lantai, lalu hilang begitu saja. Sejak saat itu, saya tak pernah tenang. Pelanggan juga mulai mengeluh. Seorang ibu muda bilang, "Mbah, tadi saya makan kayak ada rambut panjang nyangkut di kuah. Padahal saya lihat kuahnya bening." Yang lain berkata, "Waktu saya menyeruput bakso, rasanya ada yang mencekik leher saya. Saya pura-pura tidak tahu, tapi dada saya semakin sesak. Malam demi malam, saya bermimpi buruk. Dalam tidur, pocong itu datang, meludah ke wajah saya sambil berbisik, 'Kamu sudah janji, bagianku mana?' Saya terbangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar. Suatu malam, saya tak tahan lagi. Saya mencoba berhenti meneteskan cairan itu ke kuah. Tapi apa yang terjadi? Warung saya langsung sepi. Hanya 1-2 orang yang datang. Dan mereka bilang, rasanya hambar. Malamnya, teror semakin parah. Pocong itu muncul di depan rumah saya. Tubuhnya berdiri kaku di halaman. Matanya menatap tajam ke arah kamar saya. Saya bisa melihat jelas dari jendela. Saya menutup mata, membaca doa seadanya, tapi suara erangannya menggema di telinga. Jangan berhenti, jangan berhenti. Esoknya, dengan terpaksa, saya kembali meneteskan cairan busuk itu ke kuah bakso. Dan benar saja, warung saya ramai lagi. Tapi saya tahu, saya sudah terjebak. Sejak malam itu, saya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali membuka warung, saya merasa ada mata yang mengawasi dari balik bayangan. Setiap kali mengaduk kuah bakso, saya mencium bau busuk samar yang tak bisa dihilangkan. Pelanggan datang silih berganti, tapi wajah mereka sering terlihat aneh, seolah mata mereka kosong. Makan dengan lahap, tapi seperti bukan diri mereka sendiri.
Suatu sore, seorang pelanggan tetap saya, Pak Budi, datang bersama anaknya. Dia selalu memuji bakso saya, bahkan bilang kalau seminggu saja tidak makan, rasanya tubuhnya lemas. Saat itu dia memesan 2 porsi. Saya hidangkan seperti biasa, tapi saat dia menyuap bakso pertama, tiba-tiba wajahnya berubah. Matanya melotot, urat di lehernya menegang, sendok jatuh dari tangannya, dan dia menggeram seperti binatang. Anaknya menjerit ketakutan. "Ayah, ayah," saya terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipis saya. Lalu Pak Budi mendongak, menatap saya dengan mata merah, dan dari mulutnya keluar suara parau. "Kau sudah hutang, bagianku belum kau bayar." Suara itu bukan suara Pak Budi. Saya langsung tahu, itu suara pocong itu. Semua pelanggan panik, sebagian lari, sebagian bingung. Saya terpaku, tubuh saya gemetar. Anak Pak Budi menangis keras, memeluk ayahnya yang tubuhnya kejang-kejang. Lalu, begitu saja, Pak Budi pingsan di kursi, nafasnya berat, peluh membasahi wajahnya. Setelah beberapa menit, dia siuman, kebingungan, seakan tak ingat apapun. Dia hanya bertanya, kenapa semua orang menatapnya dengan wajah pucat. Saya pura-pura tersenyum, padahal dalam hati saya hampir pingsan. Hari demi hari, saya merasa tubuh saya semakin lemah. Wajah saya pucat, mata saya cekung. Istri saya bertanya, kenapa saya seperti sakit? Tapi saya tak berani jujur. Kadang, saat mengaduk kuah, saya melihat bayangan pocong di permukaan air panas. Bayangan itu menatap saya, mulutnya terus meludah, bercampur dengan kuah. Saya tahu, cepat atau lambat, saya akan menjadi bagiannya. Dan malam ini, ketika saya menutup warung, saya kembali melihatnya. Pocong itu duduk di kursi plastik biru, menatap tajam. Tapi kali ini, dia tidak hilang. Dia tetap di sana, semakin dekat, sampai saya bisa mencium bau busuk dari mulutnya. Saya menutup mata, berdoa sekuat hati, tapi suara bisikannya menusuk telinga. "Kamu tidak bisa lari, Man. Rezekimu adalah milikku." Suatu hari, seorang ustaz muda yang baru pindah ke desa datang ke warung saya. Namanya Ustadz Fadli. Dia membeli semangkuk bakso. Saat dia makan, wajahnya mendadak berubah tegang. Dia berhenti, menatap kuah, lalu menoleh ke saya. "Bah, ini kuahnya, ada sesuatu," katanya pelan. Saya panik, mencoba tersenyum. "Apa maksudnya, Ustadz?" Dia menatap saya tajam. "Saya lihat ada bayangan, sesuatu yang bukan dari dunia ini, Mbah." "Apa yang sudah Mbah lakukan?" Saya kaku, lidah saya keluh. Ustadz Fadli menaruh sendok, lalu bangkit. "Berhati-hatilah, Mbah. Rezeki dari jalan gelap akan menagih nyawa. Saya bisa membantu, kalau Mbah mau." Setelah dia pergi, saya merasa ketakutan yang lebih besar. Saya tahu benar, dia bisa melihat apa yang orang lain tak bisa. Tapi saya juga tahu, kalau saya berhenti, pocong itu tidak akan tinggal diam. Malam itu, saya bermimpi buruk lagi. Saya berada di tengah kuburan tua. Pocong itu berdiri di depan saya, matanya kosong. Dia membuka mulut, dan dari dalam keluar suara banyak orang, suara pelanggan saya. Semuanya bergema, "Kami makan, kami makan." Tapi kami tak bisa berhenti. Lalu saya melihat satu persatu wajah pelanggan saya keluar dari mulut pocong itu, berteriak, meminta tolong. Saya menjerit, tapi suara saya tak keluar. Pocong itu mendekat,
meludah ke wajah saya. Cairan hijau panas membakar kulit saya. Saya terbangun dengan tubuh penuh keringat. Leher saya basah seperti diludahi sungguhan. Istri saya mulai curiga. Dia sering bertanya, kenapa saya tampak pucat? Kenapa saya sering ketakutan sendirian? Suatu malam, dia melihat saya meneteskan cairan dari botol kecil ke kuah bakso. "Apa itu, Man? Apa itu, Man?" tanyanya dengan wajah bingung. Saya terkejut, hampir menjatuhkan botol. Saya tak berani jujur. "Ini bumbu rahasia," jawab saya terbata. Tapi dia tidak percaya. "Bumbu apa? Kenapa baunya busuk begitu?" "Kamu bohong, Man." Saya marah, berteriak agar dia tidak ikut campur. Tapi sejak malam itu, hubungan kami renggang. Istri saya sering menatap saya dengan takut, dan benar saja. Beberapa hari kemudian, dia bermimpi buruk. Dia bilang, ada pocong duduk di dapur, menatapnya sambil meludah ke panci nasi. Sejak itu, dia tidak mau lagi menyentuh makanan dari warung saya. Pelanggan-pelanggan semakin kecanduan. Ada yang datang pagi-pagi buta, mengetuk pintu rumah saya hanya untuk meminta semangkuk bakso. Ada yang sampai menangis karena warung saya tutup. Mereka seperti orang kesurupan. Matanya kosong, tubuhnya gemetar kalau tidak makan bakso saya. Saya mulai sadar, ini bukan sekadar penglaris, ini kutukan. Pocong itu mengikat saya, mengikat pelanggan saya, membuat semuanya tergantung pada ludah busuknya. Dan malam ini, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saat saya hendak menutup warung, saya menoleh ke kursi plastik biru itu. Pocong duduk di sana seperti biasa. Kami berdua berjalan ke kuburan tua. Malam Jumat Kliwon, langit gelap, angin dingin menusuk, suara burung hantu terdengar serak. Saya membawa botol kecil berisi sisa cairan ludah pocong. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menolak kehadiran kami. Di bawah pohon beringin besar, Ustaz Fadli memulai bacaan doa. Suaranya mantap, lantang, menembus keheningan. Saya gemetar, memeluk botol kecil itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar kuburan bergetar. Suara erangan terdengar dari dalam bumi. Dari balik nisan tua, pocong itu muncul. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Mereka berbaris, menatap kami dengan mata merah. Bau busuk menyeruak, membuat perut saya mual. Pocong pertama yang selalu menghantui saya melompat ke depan, mulutnya terbuka lebar. Dari dalamnya keluar suara gemuruh. "Kau tidak boleh berhenti, Man. Rezekimu milikku." Saya jatuh berlutut, menangis. "Ampun, ampun." Ustadz Fadli berdiri tegak, terus membaca ayat-ayat suci. Pocong-pocong itu berteriak, menjerit, seakan kesakitan. Tapi pocong pertama mendekat ke arah saya. Ludah hijau menetes dari mulutnya, mengenai tanah yang langsung menghitam. Saya tahu, ini saatnya. Dengan tangan gemetar, saya mengangkat botol kecil itu. "Ambil kembali, aku tidak mau lagi," teriak saya. Saya melempar botol itu ke arah pocong. Botol pecah, cairan hijau muncrat ke tanah. Seketika, pocong itu menjerit melengking. Tubuhnya terbakar asap hitam. Pocong-pocong lain ikut meraung. Kain kafan mereka terbakar seperti kertas. Satu persatu meleleh, hilang ditelan bumi. Tanah bergetar semakin kuat, seperti gempa. Pohon beringin berderak, ranting-ranting patah. Saya menutup telinga, menangis histeris. Ustadz Fadli berteriak membaca doa terakhir. Suaranya pecah, menembus jeritan makhluk-makhluk itu. Hingga akhirnya, semuanya sunyi. Kuburan kembali tenang.
hanya ada kami berdua, terengah-engah di tanah basah. Sejak malam itu, warung saya tidak pernah ramai lagi. Kuah bakso kembali hambar, tidak ada yang istimewa. Pelanggan sudah jarang datang, dan orang-orang mulai melupakan warung saya. Tapi saya lega. Setidaknya, saya tidak lagi melihat pocong itu duduk di kursi plastik biru. Tidak ada lagi suara ludah di telinga saya. Tidak ada lagi bau busuk menghantui rumah. Saya kembali hidup sederhana. Kadang masih sepi, kadang hanya 1-2 mangkok terjual. Tapi saya lebih tenang, lebih damai. Namun, kadang-kadang ketika saya sedang sendiri di warung larut malam, saya merasa ada sesuatu. Kursi plastik biru itu, meski kosong, sering berayun pelan, seolah ada yang baru saja duduk. Dan sesekali, saya mencium bau samar, bau busuk yang pernah menghantui hidup saya. Saya hanya bisa berdoa, semoga itu hanyalah bayangan, karena saya tahu, sekali berhubungan dengan mereka, tidak pernah banner-banner